Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Andi Muhammad Khalil Gibran dari kelas Ikom A dengan NIM 50712 2023 dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, jurusan Ilmu Komunikasi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit tentang proses terbentuknya kebudayaan. Saudara-saudara sekalian, sebelum kita masuk ke proses terbentuknya budaya, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih itu budaya. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, budaya atau kultur dapat diartikan pikiran, akal, budi, atau hasil. Sedangkan membudayakan berarti mengajarkan supaya mempunyai budaya, mendidik supaya berbudaya, membiasakan sesuatu yang baik sehingga berbudaya. Dalam bahasa Sanskerta, kata kebudayaan itu berasal dari kata bud yang berarti akal, yang kemudian menjadi kata budi atau budaya, sehingga kebudayaan itu diartikan sebagai hasil pemikiran atau akal manusia. Nah, pendapat lain mengatakan bahwa budaya berasal dari kata budi dan daya. Budi adalah akal yang merupakan unsur rohani dalam kebudayaan, sedangkan daya adalah keperbuatan atau ikhtiar sebagai unsur jasmani. Nah, sehingga kebudayaan diartikan sebagai hasil dari akal dan ikhtiar manusia. Dalam bahasa Inggris, kebudayaan disebut culture, yang berasal dari kata Latin colere, yaitu mengolah atau mengerjakan. Bisa diartikan juga sebagai mengolah tanah atau bertani. Kata kultur juga kadang diterjemahkan sebagai kultur dalam bahasa Indonesia. Nah, saudara-saudara sekalian, menurut beberapa ahli, mereka mendefinisikan budaya itu dengan berbagai pengertian yang berbeda. Pertama, menurut E.B. Taylor, budaya adalah suatu keseluruhan kompleks yang meliputi pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, keilmuan, adat istiadat, dan kemampuan lain serta kebiasaan yang didapat oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Yang kedua, menurut Linton, kebudayaan dapat dipandang sebagai konfigurasi tingkah laku yang dipelajari, di mana unsur pembentuknya didukung dan diteruskan oleh anggota masyarakat lainnya. Nah, yang ketiga, itu menurut Herkovits, kebudayaan itu adalah bagian dari lingkungan hidup yang diciptakan oleh manusia. Dan yang terakhir itu menurut Kontraranginrat. Ini nama yang tidak asing lagi, Kontraranginrat itu. Beliau berpendapat bahwa kebudayaan itu adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar. Saudara-saudara sekalian, proses terbentuknya budaya itu terdiri dari banyak unsur yang rumit, termasuk sistem agama dan politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni dan bahasa. Sebagaimana juga budaya merupakan bagian tak terpisahkan dari diri manusia, sehingga banyak orang cenderung menganggapnya diwariskan secara genetis. Yang kedua, kita akan membahas tentang unsur-unsur budaya.
Nah, saudara-saudara sekalian, unsur-unsur yang terdapat dalam sebuah kebudayaan sangat penting untuk memahami kebudayaan manusia. Krugman dalam bukunya yang berjudul Universal Categories of Culture membagi kebudayaan yang ditemukan pada semua bangsa di dunia itu dari sistem kebudayaan yang sederhana seperti masyarakat pedesaan hingga sistem kebudayaan yang kompleks seperti masyarakat perkotaan. Menurut beliau, unsur budaya itu terbagi atas 7. Yang pertama ada bahasa. Nah, bahasa merupakan sarana bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan sosialnya guna berinteraksi atau berhubungan dengan sesamanya. Dalam ilmu antropologi, studi mengenai bahasa disebut dengan istilah antropologi linguistik. Nah, menurut Casing, kemampuan manusia dalam membangun tradisi budaya menciptakan pemahaman tentang fenomena sosial yang diungkapkan secara simbolik dan mewariskannya kepada generasi penerusnya sangat bergantung pada bahasa. Yang kedua, itu ada pengetahuan. Pengetahuan dalam kultural universal berkaitan dengan sistem peralatan hidup dan teknologi. Karena sistem pengetahuan bersifat abstrak dan berwujud di dalam ide manusia. Sistem pengetahuan sangat luas batasannya karena mencakup pengetahuan manusia tentang berbagai unsur yang digunakan dalam kehidupannya. Yang ketiga, itu sosial. Unsur budaya berupa sistem kekerabatan dan organisasi sosial merupakan usaha antropologi untuk memahami bagaimana manusia membentuk masyarakat melalui berbagai kelompok sosial. Menurut Conchanainrat, tiap kelompok masyarakat kehidupannya diatur oleh adat istiadat dan aturan-aturan mengenai berbagai macam kesatuan di dalam lingkungan di mana hidup dan bergaul dari hari ke hari. Yang keempat itu adalah peralatan hidup dan teknologi. Manusia selalu berusaha untuk mempertahankan hidupnya sehingga mereka akan selalu membuat peralatan atau benda-benda tersebut. Yang kelima, itu mata pencaharian hidup. Mata pencaharian atau aktivitas ekonomi suatu masyarakat menjadi fokus kajian penting etnografi. Penelitian etnografi mengenai sistem mata pencaharian mengkaji bagaimana cara mata pencaharian suatu kelompok masyarakat atau sistem perekonomian mereka untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Saudara-saudara sekalian, yang keenam adalah religi. Asal mula permasalahan fungsi religi dalam masyarakat adalah adanya pertanyaan mengapa manusia percaya kepada adanya satu kekuatan gaib atau supranatural yang dianggap lebih tinggi daripada manusia dan mengapa manusia itu melakukan berbagai cara untuk berkomunikasi dan mencari hubungan-hubungan dengan kekuatan-kekuatan supranatural tersebut. Dan yang terakhir adalah kesenian. Perhatian ahli antropologi mengenai seni bermula dari penelitian etnografi mengenai aktivitas kesenian suatu masyarakat tradisional. Deskripsi yang dikumpulkan dalam penelitian tersebut berisi mengenai benda-benda atau artefak yang memuat unsur seni seperti patung, ukiran, dan hiasan. Penulisan etnografi awal tentang unsur seni pada kebudayaan manusia lebih mengarah pada teknik-teknik dan proses pembuatan benda seni tersebut. Selain itu, deskripsi etnografi awal tersebut juga meneliti perkembangan seni musik, seni tari, dan seni drama dalam suatu masyarakat. Yang terakhir adalah kita akan membahas tentang juga tipe-tipe budaya. Nah, tipe-tipe budaya ini itu ada 5. Pertama adalah budaya adiluhun atau hit culture, yaitu merujuk pada kreasi-kreasi budayawi yang secara khusus memiliki status tinggi. Tipe ini dipandang sebagai
tonggak tertinggi dalam level kreativitas manusiawi. Nah, yang kedua, budaya rakyat atau folk culture merujuk pada budaya masyarakat biasa, orang kebanyakan khususnya mereka yang hidup dalam masyarakat pra-industrial. Nah, Dominic Strinati mengagaskan bahwa budaya rakyat biasanya muncul dari akar rumput self-kritik dan otonom dan secara langsung memantulkan kehidupan dan pengalaman masyarakat. Nah, yang ketiga itu adalah budaya massa atau mass culture. Nah, bagi dunia kritik budaya, budaya massa dipandang sebagai kurang bernilai dibanding budaya rakyat. Budaya massa merupakan produk dari masyarakat industrial, berbeda dari budaya rakyat yang merupakan kekhasan masyarakat pramodern pra-industrial. Nah, budaya massa merupakan produk media massa dan contoh-contohnya itu banyak sekali, meliputi film-film populer, opera sabung, TV dan musik, pop, rekaman, dan lain sebagainya. Saudara-saudara sekalian, yang keempat adalah budaya populer atau popular culture. Istilah budaya populer kerap dipakai dalam pengertian yang sama dengan istilah budaya massa. Tipe ini meliputi setiap produk budayawi yang dihargai oleh sejumlah besar orang kebanyakan tanpa pretensi kepakaran budayawi. Misalnya itu seperti program TV, musik, pop, film-film untuk pasar massa seperti Titanic dan serial Star Wars dan fiksi populer seperti kisah-kisah detektif. Nah, sama dengan istilah budaya massa yang biasanya dipakai dalam makna peyoratif atau yang menghinakan. Nah, yang terakhir, saudara-saudara sekalian, yang terakhir adalah sub budaya atau subkultur. Merupakan istilah yang secara luas dipakai di dalam disiplin sosiologi untuk merujuk pada groups of people that life. Istilah ini dikenakan pada suatu kelompok yang luas, termasuk komunitas-komunitas yang berdekatan dan memiliki gaya hidup yang sama. Kelompok remaja yang memiliki rasa musikal yang sama dan menikmati kegiatan waktu yang sama. Misalnya, ravers, kelompok-kelompok etnis, orang-orang yang menghayati keyakinan religius yang sama, anggota-anggota geng yang sama, dan sebagainya. Saudara-saudara sekalian, mungkin ini yang sempat saya sampaikan. Mudah-mudahan berkah buat para netizen yang menonton pada channel ini dan bisa menyebarluaskan YouTube yang singkat ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wallahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.